Oke, halo Rangers. Apa kabar? Semoga Rangers selalu dalam keadaan sehat ya. Gue selalu ngingetin buat Rangers semua untuk tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker siap pergian kemana-mana. Oke, ini pembahasan A Day with Animals kali ini. Ini pasti favoritisme untuk Rangers karena gue akan ngebahas semua tentang harimau benggala, terutama yang ada di penangkaran ini. Rangers, sebelum kita mulai konten ini, gue mau kasih tahu bahwa ini gue buat konten bukan untuk mengajak Rangers semua untuk melihara satwa liar, tapi hanya untuk sarana edukasi dan ilmu pengetahuan saja. Jadi jangan ngira bahwa gue itu mengajak Rangers untuk melihara satwa liar, itu nggak, salah banget, oke? Jadi untuk melihara satwa liar itu atau binatang peliharaan, semuanya dimulai dari kandang. Karena ini akan menjadi rumah mereka yang harus nyaman, aman, dan bersih. Oke, ini kandang harimau kita bahas dari sini dulu ya. Ini kandangnya standar internasional itu sekitar 4 meter tingginya. Gue di sini bikin 5,5 meter. Jadi di atas standar, lebih aman. Kekuatan juga di sini kandangnya sangat kokoh biar aman buat harimaunya dan juga yang di rumah. Oke. Dan di sini kandangnya bahannya itu sebagian besar pakai baja, jadi kuat banget. Dan ini untuk rongganya kecil Rangers, biar tangan harimau nggak keluar dan nyakar orang yang di sini, jadi aman. Dan juga di sini sistem kandangnya bukan jeruji besi yang tebal, tapi yang tipis-tipis dan banyak ini agar kita pandangan ke harimaunya enak banget, lebih clear atau jernih ya. Kita mulai ke sini nih, kita mulai masuk. Ini ya ditulis penghuninya ada Ehsan dan Jinora. Kalau kita masuk nih, dimulai dari pintunya. Oke, pintunya ini gue bikin double lock door. Jadi 2 di sini gemboknya dan slotnya juga 2. Biar apa? Biar aman, Rangers. Dan di sini juga kita tulis authorized personnel only. Jadi sebenarnya masuk sini itu hanya untuk kiper atau orang yang dikawal oleh kiper. Jadi nggak boleh sendirian untuk yang bukan profesional. Kurang lebih begitu. Kalau ada yang nemenin itu nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ya. Pertama kita lihat dulu nih, untuk ke exhibit ada lagi pintu. Jadi di sini double door ya. Di sini namanya area kontrol. Di sini namanya exhibit ya. Untuk mereka bermain, jadi kita double door biar aman. Kalau amit-amitnya ada apapun itu, mereka nggak akan langsung keluar kandang, tapi di daerah sini dulu. Ketahan di sini, nggak bisa langsung keluar kandang. Terus juga selalu tulis nih Rangers, harimau sedang di dalam kandang peragaan, jangan masuk. Berarti harimaunya lagi di situ. Kalau dibalikin, tulisannya harimau sedang di dalam kandang istirahat, tetap berhati-hati. Berarti harimau di dalam. Kenapa gue bikin ginian? Karena biar kiper atau pawang yang masuk ke dalam itu selalu ingat dan selalu hati-hati. Karena takutnya kita miss, takutnya ketika harimau di luar, pawang ngiranya harimau dalam, jadi kita masuk baru bahaya banget. Ini standar juga ya. Yuk kita langsung ke kandang tidurnya Ehsan dan Jinora. Oke Rangers, dimulai dari den room atau kamar istirahat harimaunya. Ini kandang malam atau kandang istirahatnya Ehsan dan Jinora. Masing-masing kandang itu berbeda. Jadi den roomnya atau kamar istirahatnya dipisah. Kenapa gue pisahin kandangnya? Karena biar mereka nggak berantem. Karena malam hari kan nggak ada pawang ya. Jadi nggak ada yang kontrol, takutnya berantem, sehingga dipisahin. Ehsan sendiri, Jinora sendiri. Jadi kita lihat masuk ke dalam kandang malamnya atau den roomnya nih. Selalu double lock ya Rangers. Ini ada 2 kunci dan 2 slot juga biar aman. Dan ini harus ada slot pengamannya biar ntar harimaunya nggak masuk secara tidak diinginkan, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita slot ininya nih, slot ini biar aman, biar kunci. Jadi nggak bisa kebuka. Oke, di sini luasnya 3,5 kali 4,5 meter. Itu cukup besar untuk kandang malam harimau. Sedangkan standarnya kalau nggak salah itu setengah dari ini. Jadi udah gede banget, udah aman dan nyaman. Dan di sini disiapin papan untuk istirahatnya harimau tersebut. Ehsan atau Jinora. Papannya di atas biar dia hangat. Dan disiapin juga infrared atau heating lamp. Ini lampu penghangat biar mereka tetap hangat karena harimau suka banget spot-spot
kayu yang hangat ya. Jadi kalau misalkan malam terlalu dingin dia bisa ngangetin, dan komprek kabasnya juga bisa cepat kering. Oke. Ini juga ada connecting door buat pindah ke kandang dendrum sebelah. Sementara untuk kandang sebelah juga sama, speknya kayak gini. Jadi Esan Ginora mempunyai hak yang sama. Dan Rangers ini buat minumnya, airnya juga bukan air kan, air mineral ya biar steril. Walaupun sebetulnya juga nggak perlu, cuman gua nge-treat mereka spesial banget. Dan yang nanya limbahnya dibuang kemana untuk kotoran harimau? Limbahnya dibuang ke selokan sini, dan selokan ini terhubung ke septic tank sebelah situ. Jadi pembuangan limbahnya nggak sembarangan Rangers. Kita nggak buang limbah sembarangan, tapi dibuangnya septic tank biar tetap sehat ya lingkungan di sini. Rangers, di sini juga gue udah siapin kandang buat anakannya. Jadi karena Esan dan Ginora itu dalam program breeding, jadi gue siapin kandang anaknya sebelum anaknya ada. Ini gue liatin juga ya, speknya sama nih, semuanya double. Di sini untuk kandang jemur anakannya. Dan dalam sini kandang istirahat atau kandang dendrum ya, itu kecil, lebih kecil daripada kandang indukan. Dan di sini juga disiapin juga tuh tetap ada infrared buat angetnya. Dan di sini papanya di bawah dan kecil karena anak harimau takutnya loncat ke atas dan jatuh ya, meleset atau apapun itu kecelakaan, takutnya jatuh. Jadi biar aman papanya di bawah ya. Dan di sini siapin kandang jepit untuk penanganan harimau ketika butuh divaksin, butuh dikasih vitamin, disuntik vitamin, butuh diambil darah dan lain-lain. Pokoknya ini penanganan medis. Ini juga udah sesuai standar Rangers, malah di atas standar. Dan Rangers untuk membuang limbah juga sama. Ini ada septic tank yang berbeda dari septic tank kandang indukan. Jadi masing-masing ya. Rangers buat operasional juga di sini siapin mobil nih. PT Tama 1 Exotic. Jadi untuk beli pakan, untuk angkut harimau kalau ada kebutuhan dan lain itu udah siap operasionalnya, mobil udah ada. Jadi kita sangat lengkap di sini Rangers, nggak main-main dan nggak abal-abal. Sekarang kita ke atas ya, ke tempat nutrisi dan inkubasi. Kita mau lihat persiapannya gimana sih untuk makanan harimau, seribet apa dan komposisi seperti apa. Kita langsung aja ke atas yuk. Go! Kita sekarang sudah di Animal Food Preparation and Incubation Room. Yuk kita lihat masuk ke dalam, ada apa aja sih di sini. Come on Rangers. Ya Rangers, kita sekarang udah di dalam tempat persiapan pakan. Ini dilihat di sini ada Lia untuk nutrisinya. Dan di sini kita lihat nih kulkas daging buat harimaunya. Jadi sebetulnya gue nggak ngestok banyak, gue dikirim tiap hari biar fresh. Jadi ke harimau juga sehat dan variatif banget makanannya. Mulai dari daging sapi, daging ayam, iga sapi, hati ayam, jeroan lain-lain, dan masih banyak macam lain juga biar mereka nutrisinya terpenuhi. Ditambah juga dengan vitamin-vitamin seperti yang di sini nih. Di sini juga ada vitamin, multivitamin, ada juga vitamin E, ada juga obat cacing dan lain-lain. Obat-obat juga komplit. Ini yang biasa gue pakai ketika Esan butuh vitamin untuk tambahannya atau nggak lagi sakit atau nggak pencegahan cacing, macam-macam di sini semua. Komplit. Oke Rangers, tadi kita habis dari tempat persiapan makan untuk Esan dan Ginora. Sekarang kita bahas lebih lanjut tentang Esan dan Ginoranya. Jadi Esan dan Ginora ini adalah harimau benggala. Dia adalah salah satu subspesies dari Panthera tigris, yaitu Panthera tigris atau harimau benggala. Habitat mereka itu ada di India, di Bangladesh, di Nepal, di Bhutan, dan populasi di alam liarnya itu sekitar 2000 ekor. Untuk berat badannya, harimau benggala itu bisa mencapai 250 kg untuk jantan dan 150 gram untuk betina. Dan panjang mereka sampai ekor bisa sampai 2,5 meter. Malah sampai 3 meter ya, dari kepala sampai ujung ekor. Panjang juga dan gede. Ini harimau benggala ini termasuk harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia. Nah, yang penasaran Rangers, kenapa gue bisa dapat izin penangkaran harimau benggala di rumah? Itu gue ceritain dikit. Yang pasti proses itu tidak mudah, cukup memakan waktu. Persyaratannya itu sangat ribet dan sulit. Karena kenapa? Karena melihara atau menangkarkan harimau benggala ini tidak mudah. Kita butuh tenaga ahli yang benar, butuh tempat yang proper atau yang layak, luas yang benar, konstruksi yang kuat, terus juga finansial kita harus bagus karena
makan mereka kan daging ya, cukup mahal, jadi harus bagus juga finansialnya, dan juga harus izin dengan keluarga dan warga sekitar gitu. Rangers cukup ribet lah, gua kurang lebih 2 tahun untuk menempuh semua izin ini. Dan juga Rangers suka nanya kan, kenapa lu harus milihnya harimau, kenapa nggak kucing besar lain atau kenapa nggak satwa liar lain. Gue suka harimau dari dulu, jadi gue orangnya konsisten, kalau emang pengen punya harimau ya harimau. Dan kebetulan nih harimau ini adalah satwa khas dari Asia ya. Kalau misalkan singa kan dari Afrika, jadi gue lebih memilih konservasi dulu untuk satwa yang berasal dari Asia. Nah, untuk karakter Ehsan dan Jinora ini, kalau untuk Ehsan sendiri, Ehsan itu dia karakternya cukup kalem, manja, kayak gini nih tuh, ya kan? Dia manja, tapi sekali yang marah itu sangat berbahaya. Sekali marah dia wah kacau sih, karena tenaganya gede banget untuk Ehsan ini. Dan untuk Jinora, dia betina itu lebih agresif, lebih aktif, nakal banget, iseng ya. Kayak Ehsan juga suka iseng, suka gigit, suka nyakar, walaupun bercanda tapi tetap aja ada lukanya. Gitu. Kalau Jinora kayak gitu, dia insting untuk membunuhnya lebih besar dibanding Ehsan. Dan sering ngedap-ngedap atau ngedap-ngedap gitu tuh, stalking. Dia masih ada sedikit sifat liarnya untuk berburu gitu. Walaupun kedua ini mereka udah nggak bisa dilepas liar kembali ke alamnya. Kenapa nggak bisa? Pertama, sudah dinilai tidak layak dilepas liar kembali ke alam, karena mereka, salah satu faktornya adalah karena mereka lahir di kebun binatang dan di penangkaran, jadi sifat untuk bertahan hidupnya sudah berkurang. Kedua, ini harimau India, jadi nggak bisa dilepaskan di Indonesia. Kalau mau dilepaskan di India, itu belum tentu India menerima untuk melepaskan harimau benggala di India yang ada di Indonesia, karena di India pun juga banyak harimau rescue yang harus dilepas dilarikan kembali ke alamnya gitu Rangers. Untuk kondisi terkini mereka sekarang, mereka dalam program breeding, doain berhasil ya Rangers. Semoga mereka bisa lestari, bisa punya anak, bisa membantu menambah populasi harimau, ya, walaupun yang di habitatnya maupun di luar habitatnya. Karena satwa liar yang berada di konservasi ex situ itu adalah backupan ketika yang di alam liar amit-amit punah ya. Dan juga bisa membantu mensuplai populasinya di in situ dari ex situ. Jadi dipilih-pilih lagi, dipilah ntar anaknya kira-kira mana yang bisa dilepas kembali ke alam gitu Rangers. Nah, untuk harimau benggala ini, karena mereka adalah satwa yang pintar, mereka harus tetap aktif dengan cara gua kasih enrichment atau pengayaan, yaitu semacam mainan atau nggak benda dan barang yang bisa merangsang stimulasi otaknya agar tetap aktif dan dapat mengekspresikan sifat alaminya di sini. Contohnya gua kasih bola juga, dikasih juga pajatan kayu seperti ini biar dia kayak manjat pohon di alamnya, terus juga disumpetin daging di bawah daun dan lain-lain. Banyak banget arrangementnya, macam-macam biar mereka nggak bosan dan tetap aktif di kandang. Oke Rangers, jadi segitu konten dari gue hari ini, semoga bermanfaat. Jadi intinya melihara satwa liar itu sebenarnya satwa liar itu bukan satwa peliharaan, melainkan emang satwa yang harusnya ada di alam liar. Jadi untuk melihara satwa liar ini tentu perizinan, biaya, tenaga kerja, tenaga yang kita keluarkan juga, waktu, dan lain-lain itu banyak yang dikorbankan. Gue sendiri sudah merasakan itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau Rangers mau melihara satwa liar, jangan pikir itu mudah dan jangan berpikir untuk jangka pendek. Mereka umurnya panjang, bisa sampai puluhan tahun, sehingga kita harus berpikir jangka panjang. Dan juga biaya Rangers mahal. Oke Rangers, jadi sampai sini kontennya. Terima kasih udah nonton, semoga konten ini bermanfaat buat Rangers semua. Sehat-sehat ya Rangers di rumah, dan enjoy ketika naik gunung atau enggak jalan-jalan ke alam. See you next video Rangers, bye bye.